Assalamualaikum, halo teman-teman. Masih bersama saya dalam serial bimbingan perkawinan. Kali ini saya akan menyampaikan soal-soal pretest dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Soal-soal pretest ini sebagai tolak ukur dari pengetahuan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan di KUA kecamatan. Dari soal-soal pretest ini, setidaknya bagi calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan sudah menyiapkan diri untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan dalam bimbingan perkawinan. Dan untuk itu, ikuti penjelasan saya berikut ini. Baiklah, pertama kali teman-teman calon pengantin akan diminta untuk menuliskan nama, jenis kelamin, usia, alamat, dan tanggal pelaksanaan bimbingan perkawinan yang akan dilaksanakan. Untuk kolom isian ini, saya pikir sudah cukup jelas dan teman-teman tinggal menuliskan data sesuai dengan data yang ada. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat. Bila Anda merasa tidak mengetahui jawabannya, boleh menjawab tidak tahu. Nah teman-teman, dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini, silakan menjawab sesuai apa yang teman-teman ketahui, dan jika tidak mengetahui, boleh dijawab tidak tahu. Pertanyaan pertama, apakah harapan Anda dari perkawinan dan keluarga setidaknya untuk 5 tahun ke depan? Silakan teman-teman tulis harapan teman-teman dalam perkawinan dan keluarga setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Tentu masing-masing dari teman-teman memiliki harapan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Jadi tulislah sesuai dengan harapan teman-teman sendiri. Berikutnya pertanyaan kedua, apa tujuan perkawinan menurut agama Islam? Nah, untuk ini silakan teman-teman cari referensi untuk mengetahui apa tujuan perkawinan dalam agama Islam. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan sakinah? Nah, untuk ini, untuk lebih lengkapnya, silakan teman-teman juga cari referensi tentang pengertian sakinah. Secara sederhana, sakinah bisa berarti damai, tentram. Artinya, orang yang melaksanakan perkawinan dalam agama Islam untuk mendapatkan kedamaian atau ketentraman. Pertanyaan keempat, apa prinsip-prinsip yang menjadi pilar perkawinan kokoh dalam Islam? Nah, untuk ini ada 4 pilar perkawinan yang perlu dipahami atau dipegangi oleh teman-teman. Yang pertama atau pilar yang pertama yaitu berpasangan atau zawaj. Pilar yang kedua adanya janji yang kokoh, misaqon ghalidho. Yang ketiga muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan pasangan dengan baik. Dan pilar yang keempat adalah musyawarah. Pertanyaan yang kelima, apa sajakah yang harus disiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh? Nah, untuk jawaban ini silakan teman-teman disiapkan apa kira-kira yang perlu disiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh, baik aspek materi maupun aspek non-materinya. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, apa sajakah aspek-aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan? Nah, ini juga silakan teman-teman disiapkan jawabannya, kira-kira aspek apa saja yang perlu dijaga dalam hubungan perkawinan. Jawaban dari pertanyaan ini tentu masing-masing teman-teman memiliki perspektif sendiri. Silahkan ditulis apa yang kira-kira perlu dijaga dalam sebuah perkawinan agar perkawinan itu tetap kokoh. Pertanyaan yang ketujuh,
apa sajakah ciri komunikasi yang sehat di antara pasangan suami istri? Nah, kalau ini ada panduan umum, tentu saja komunikasi yang sehat di antara pasangan suami istri dibangun tidak dalam kerangka menang-menangan. Artinya komunikasi dibangun untuk saling memahami satu sama lainnya. Kunci dari komunikasi yang sehat adalah bagaimana masing-masing pihak, suami atau istri, menyediakan diri untuk menjadi pendengar yang baik dari pasangan. Pertanyaan ke-8, bagaimanakah sebaiknya mengatasi konflik dengan pasangan? Kunci dari mengatasi konflik adalah melakukan musyawarah. Dengan musyawarah akan diketahui titik-titik kerawanan, titik-titik permasalahan yang ada, dan juga bisa dipetakan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan tersebut untuk dicarikan solusi terbaiknya. Pertanyaan ke-9, apa sajakah kebutuhan-kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut Anda? Nah, terkait kebutuhan, perlu dipahami ada kebutuhan material dan ada kebutuhan non-material. Ada kebutuhan fisik dan ada kebutuhan non-fisik. Yang bersifat fisik tentu saja kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Dan kebutuhan non-fisik atau non-material adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis, bersifat pemenuhan kebutuhan rohani. Silahkan ditulis sebanyak-banyaknya kebutuhan dari teman-teman itu. Pertanyaan ke-10, siapakah yang wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan? Secara umum, jawabannya pasti akan sama-sama menjawab itu kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataan real dewasa ini, di setiap keluarga banyak juga istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi antara suami dan istri bagaimana mengatur semua belanja, semua kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pertanyaan ke-11, apakah Anda sudah memiliki rencana jumlah anak yang diharapkan? Nah, tentu saja kalau terkait dengan pertanyaan ini, masing-masing dari teman-teman calon pengantin sudah memiliki rencana masing-masing. Untuk itu, silakan ditulis apa rencana dan pengen punya anak berapa dari teman-teman yang mengikuti bimbingan perkawinan ini. Pertanyaan ke-12, menurut Anda, prinsip apakah yang penting dalam pengasuhan anak? Nah, terkait dengan prinsip-prinsip pengasuhan anak ini, silakan teman-teman juga mencari referensinya, apakah dengan pola demokratis, otoriter, atau dengan pola-pola gabungan dari keduanya. Silakan bisa dilihat apa keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Prinsip pengasuhan anak secara demokratis saya pikir merupakan pilihan yang terbaik di era kehidupan yang sangat kompleks dewasa ini. Pertanyaan ke-13, pernahkah Anda mengikuti pendidikan kesehatan reproduksi? Bila pernah, apa sajakah yang Anda ketahui tentang kesehatan reproduksi? Jawabannya pernah jika sudah pernah mendapatkan pendidikan itu, dan dijawab tidak pernah jika memang belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi. Pertanyaan ke-14, di masa sekarang ini banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut Anda, apa sajakah tantangan yang paling berat? Bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut? Masing-masing teman-teman memiliki cara pandang sendiri. Kira-kira tantangan terberat dalam kehidupan perkawinan ke depan itu apa? Silakan ditulis dan diberikan juga kira-kira cara terbaik menghadapi tantangan tersebut bagaimana.
Pertanyaan ke-15, menurut Anda, apa saja materi yang akan Anda dapatkan dalam bimbingan perkawinan yang akan Anda ikuti? Nah, ini terkait dengan harapan teman-teman. Kira-kira teman-teman membutuhkan apa dari bimbingan perkawinan ini? Membutuhkan materi seperti apa? Ini silahkan ditulis sesuai dengan gambaran teman-teman masing-masing. Demikianlah teman-teman gambaran tentang soal-soal pretest dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diadakan oleh KUA Kecamatan. Mudah-mudahan soal-soal pretest ini menjadi gambaran umum dan juga bisa menyiapkan diri teman-teman sebelum mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.